Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Sudah sarapan? Sudah sholat duha? Alhamdulillah, hebat. Sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, masih dalam tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Sekarang kita masuk dalam subtema 3 yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan yang terdiri dari bahan konduktor dan penggunaannya di sekitar kita, lalu tentang bahan isolator dan penggunaannya di sekitar kita, juga tentang semikonduktor. Kita mulai ya, tentang pertama, yaitu tentang bahan konduktor. Seperti yang kita ketahui kemarin, apa sih bahan konduktor itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Bahan konduktor atau konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Yang termasuk dalam konduktor adalah semua jenis logam. Benar kalian. Contoh penggunaannya, buat apa aja sih barang-barang yang dari logam ini? Contohnya yaitu logam digunakan untuk membuat wajan penggorengan dan beberapa peralatan masak di dapur. Ini adalah contoh penggunaan bahan konduktor di sekitar kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita masuk contoh pertama. Contoh pertama yang menggunakan konduktor yaitu oven atau pemanggang. Apa itu? Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi atau melalui hantaran. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Tetapi sumber panas oven tidak cuma dari kompor, bisa juga dari listrik. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Kita masuk ya contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu mesin mobil dan motor. Bila kalian memperhatikan pada spare partnya, bagian-bagian dari motor tersebut terbuat dari logam. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Selanjutnya yaitu bahan isolator. Bisa kalian perhatikan ada apa saja di situ? Iya, betul. Di gambar ada centong nasi dari kayu, ada bakul dari anyaman bambu, ada sarung tangan, juga ada selimut. Masih ingatkah kalian apa bahan isolator? Iya, benar. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Nah, sekarang contoh penggunaan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di gambar yaitu ada selimut, ada sarung tangan. Pasti kalian tahu apa fungsi selimut, karena kita setiap malam pasti menggunakan selimut saat tidur. Mengapa kita menggunakan selimut saat tidur? Agar kita tidak kedinginan. Nah, bagaimana cara kerja selimut ini? Selimut memerangkap udara. Nah, udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Nah, jadi fungsinya selimut tadi saat kita pakai, saat kita tidur atau merasa dingin yaitu untuk memerangkap udara
Jadi panas tubuh kita tidak akan menyebar keluar. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Maka kalau kita perhatikan, orang yang di luar negeri yang mempunyai 4 musim pasti rata-rata menggunakan jaket atau sarung tangan yang berbahan dari wol atau rajutan yang tebal, karena itu akan memerangkap udara atau menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Berikutnya yaitu penggunaan gabungan antara bahan konduktor dan isolator. Kalian bisa perhatikan di gambar, ada gambar panci yang bahannya seperti teflon, ada pegangan kayu, juga ada penutup kacanya, di mana pegangan untuk penutup kacanya terbuat dari plastik, dari bahan plastik. Nah, ini panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Nah, itu tadi bisa diperhatikan lagi. Yang konduktor yaitu bagian pancinya atau bagian bodinya, badan panci. Bagian isolatornya yaitu di pegangan penutup panci, juga di bagian gagang panci. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Bisa dibedakan ya dengan panci biasa yang aluminium, gagangnya juga terbuat dari aluminium. Maka ketika kita menggunakan panci tersebut atau kita memberi panas pada panci aluminium tersebut, maka sampai gagangnya juga akan terasa panas, sehingga kita akan membutuhkan kain ketika untuk mengangkat. Berbeda dengan panci dengan model yang seperti di gambar, mempunyai pegangan dari kayu atau plastik, sehingga tidak akan terasa panas karena plastik atau kayu merupakan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Penggunaan bahan isolator untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Setrika. Bisa kalian perhatikan ada 2 gambar setrika. Yang pertama setrika listrik. Nah, yang di sebelahnya adalah, ayo kalian pernah melihat? Mungkin kalian tidak pernah melihat. Yang di sebelahnya itu yaitu setrika arang. Itu ada gambar kepala jagonya, itu sangat khas pada zaman dahulu. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Bisa kalian bayangkan betapa susahnya dulu ketika akan menyetrika baju. Kita harus membakar arang terlebih dahulu, setelah menjadi bara dimasukkan, setelah dimasukkan ditutup, dan ini memang terbuat dari tembaga yang sangat berat. Kalau tidak hati-hati, apabila terlalu panas atau terlalu banyak baranya, maka bisa mengakibatkan gosong atau terbakar pada kain yang sedang disetrika. Berbeda dengan setrika zaman sekarang yang bisa kita atur berapa suhu atau temperatur yang kita inginkan. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Jadi bisa kalian perhatikan pada setrika kalian di rumah,
Pada bagian bawah, bagian alas atau sole plate-nya terbuat dari logam. Di dalamnya terdapat kumparan, terdapat juga alat untuk pengatur suhu, sedangkan bodi di luarnya atau bungkus di luarnya, badannya yaitu terbuat dari plastik. Ini mencegah agar kita tidak merasakan panas dari alasnya. Nah, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator seperti yang Ibu jelaskan tadi. Demikian ya anak-anak ya, tentang tadi penggunaan bahan isolator dan konduktor secara bersamaan. Berikutnya yaitu semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Kalian sudah mempelajarinya kemarin. Selain konduktor dan isolator, ada bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Dibaca lagi ya pelajaran kemarin. Demikian ya anak-anak ya pelajaran untuk hari ini. Dipelajari ya tentang perubahan panas, juga tentang cara menghantarkan panas, lalu tentang bahan-bahan baik konduktor, isolator maupun semikonduktor. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.